Halo semua, balik lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal SKB Pengelola Barang Milik Daerah atau PBMD. Soal ini merupakan soal request dari teman-teman kita di kolom komentar. Soal ini relevan juga untuk teman-teman yang memilih formasi pengelola barang milik negara. Sebelumnya jangan lupa ya di subscribe channel kita agar kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga di like dan di komen serta di share video ini agar bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain yang sedang berjuang untuk menjadi PNS di tahun ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas 15 soal dan seperti biasa pula saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas jawaban yang paling benar. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Pengelola barang milik daerah adalah A. Kepala daerah, B. Sekretaris daerah, C. Kepala SKPD, D. Kepala SKPKD, atau E. DPRD. Jawaban yang paling benar adalah B. Sekretaris daerah. Pengelola barang milik daerah adalah sekretaris daerah, sedangkan kepala daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Soal nomor 2. Pedoman pengelolaan barang milik daerah diatur dalam A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016, atau E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016. Jawabannya adalah A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Soal nomor 3. Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan disebut A. Penggunaan BMD, B. Pemanfaatan BMD, C. Sewa BMD, D. Pinjam pakai BMD, atau E. Kerjasama pemanfaatan BMD. Jawabannya adalah B. Pemanfaatan BMD. Untuk pertanyaan di atas, jawaban yang paling tepat adalah pemanfaatan BMD. Lanjut ke soal nomor 4. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD harus dilengkapi dengan dokumen A. Dokumen pembelian, B. Dokumen hibah, C. Dokumen perolehan, D. Dokumen pengadaan, atau E. Tidak ada yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Dokumen pengadaan. Dalam pasal 5 Permendagri nomor 19 tahun 2016 dijelaskan setiap barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan. Barang milik daerah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak antara lain berasal dari kecuali A. Kontrak kerja, B. Kontrak bagi hasil, C. Kontrak kerjasama, D. Perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional, atau E. Kontrak penyertaan modal. Jawabannya adalah E. Kontrak penyertaan modal. Barang milik daerah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak antara lain berasal dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerjasama, perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional, dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Soal nomor 6. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan barang milik daerah, serta menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan tanggung jawab dari A. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, B. Pengelola BMD, C. Pengguna BMD, D. Tim pengadaan BMD, atau E. Tidak ada yang benar. Jawaban paling tepat adalah A. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan barang milik daerah, serta menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Soal nomor 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
serta melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya merupakan tugas dari A. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, B. Pengelola BMD, C. Pengguna BMD, D. Tim pengadaan BMD, atau E. Pejabat penatausahaan BMD. Jawabannya adalah C. Pengguna BMD. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, serta melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya merupakan tugas dari pengguna BMD. Soal nomor 8. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan berpedoman pada hal berikut, kecuali A. Standar kebutuhan, B. Standar harga, C. Standar barang, D. Standar regional, atau E. A dan B benar. Jawabannya adalah D. Standar regional. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan atau standar harga. Lanjut soal nomor 9. Yang tidak termasuk ke dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah A. Perencanaan pengadaan barang milik daerah, B. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, C. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, D. Perencanaan pemindah tanganan barang milik daerah, atau E. Perencanaan penjualan barang milik daerah. Jawabannya adalah E. Perencanaan penjualan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, perencanaan pemindah tanganan barang milik daerah, dan perencanaan penghapusan barang milik daerah. Soal nomor 10. Kuasa pengguna barang menyampaikan usulan rencana kebutuhan BMD pengadaan kepada pengguna barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan A. April, B. Mei, C. Juni, D. Juli, E. Agustus. Jawabannya yang paling benar adalah B. Mei. Pasal 27 ayat 2 Permendagri nomor 19 tahun 2016 menyatakan kuasa pengguna barang menyampaikan usulan rencana kebutuhan BMD pengadaan kepada pengguna barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei. Lanjut ke soal nomor 11. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut, kecuali A. Efektif, B. Efisien, C. Ekonomis, D. Terbuka, atau E. Transparan. Jawaban yang paling benar adalah C. Ekonomis. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Soal nomor 12. Penetapan status penggunaan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap A. Barang persediaan, B. Konstruksi dalam pengerjaan, C. Barang yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan, D. Aset tetap renovasi, atau E. Semua benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Penetapan status penggunaan BMD tidak dilakukan terhadap barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan, dan aset tetap renovasi. Lanjut kita ke soal yang selanjutnya. Soal 13. Pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya disebut A. Bangun serahguna, B. Pinjam pakai, C. Kerjasama pemanfaatan, D. Hibah, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah C. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Soal nomor 14. Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah A. Inventarisasi BMD, B. Penatausahaan BMD, C. Pencatatan BMD, D. Kepemilikan BMD, atau E. Penghapusan BMD.
Jawabannya adalah B. Penatausahaan BMD. Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Soal terakhir, biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan menjadi objek pemanfaatan dibebankan kepada A. Pengguna barang, B. Mitra pemanfaatan, C. Daerah yang bersangkutan, D. Pengelola BMD, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah B. Mitra pemanfaatan. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan kepada mitra pemanfaatan. Demikian pembahasan soal CPNS hari ini. Semoga soal-soal yang kami bahas bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi CPNS di tahun ini. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara di-subscribe channel kami, di-like, dan di-share video ini kepada teman-teman lainnya agar bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang ada request, kritik, atau saran terhadap video-video kami, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus semangat belajar dan jangan pernah menyerah untuk menjadi CPNS di tahun-tahun berikutnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.